Selamat datang di Garasi Niar JBSI Volume 2. Halo, apa kabar nih kakak-kakakku? Halo. Narasumber kita hari ini cantik-cantik banget loh. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nggak sih? Mungkin dari kakak yang sebelah kanan. Boleh, perkenalkan nama aku Astiva Zahra, biasanya dipanggil Zahra sama teman-teman. Aku dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2021. Salam kenal. Halo Kak Zara. Hai. Mungkin sekarang dari kakak sebelah kiri saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Isabella Putri Aprilia, biasa dipanggil Bella, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Halo Kak Bella. Halo. Baik, untuk podcast hari ini kita membicarakan tentang salah jurusan nih Kak. Saya akan meluangkan beberapa pertanyaan kepada kakak-kakak. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut kakak-kakak ini salah jurusan itu dikarenakan apa sih? Mungkin bisa dari Kak Zara. Boleh. Salah jurusan dikarenakan apa alasannya ya? Yang pertama, seseorang, pastinya mahasiswa baru nih. Kalau kita bicarakan salah jurusan, itu belum mengenal dirinya sendiri. Aku bakatnya apa sih, niatnya apa sih, aku pengen dengan apa gitu. Terus yang kedua adalah seseorang tidak mengerti jurusannya itu membahas tentang apa, jadi kayak kurang riset. Nah, oleh karena itu ketika menjalani perkuliahan kayak menemukan sejumlah kesulitan dan langsung rasa, wih kayaknya aku salah jurusan nih. Terus yang ketiga, ini ya yang paling banyak banget adalah yang penting keterima dulu gitu, karena kita tahu masuk PTN itu nggak semudah itu kan ya. Baik, berarti menurut Kak Zara nih, kalau dari salah jurusan itu yang penting masuk dulu, jalanin dulu, tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana, kayak gitu loh. Kadang gitu. Baik, terus dari Kak Bella nih, menurut kakak nih, salah jurusan itu dikarenakan apa sih? Kalau menurut saya sendiri, salah jurusan tuh kurang lebih sama kayak Kak Zahra ya. Biasanya kita tuh kalau waktu SMA itu langsung yang penting aku masuk PTN, nggak tahu jurusannya apa, aku masukin dulu. Terus juga kadang tuh teman-teman kayak ada peluangnya lebih besar, kayak katanya tuh masuk jurusan ini aja, soalnya yang daftar dikit. Padahal kan itu nggak sesuai sama passionnya kita, nggak sesuai sama passion, tapi kita asal masuk itu kan juga sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Baik nih, berarti buat mereka ini yang salah jurusan itu dikarenakan mereka asal masuk aja tapi nggak lihat ke depannya juga gitu, sama kayak Kak Zara tadi. Benar. Baik. Selanjutnya nih Kak, buat mereka nih yang salah jurusan itu, kan mereka itu udah salah jurusan tapi itu mereka tetap maksa mengambil prodi tersebut. Nah yang kayak gitu itu gimana sih Kak menurut pendapat kakak-kakak ini? Kan dari tadi kan Kak Zara udah jawab nih, sekarang gantian dari Kak Bella. Kalau dari aku sendiri mungkin gini ya, kita udah masuk, kalau udah masuk pasti teman-teman udah familiar dengan kata ini, jalani aja dulu. Jadi lebih baik dijalani, karena nggak semua bisa masuk apa yang udah kita dapetin ini, nggak semuanya bisa dapet juga gitu. Lalu kita di situ di awal kan juga udah berjuang, lalu udah ada banyak usaha yang dilakuin sama kita, bahkan sama orang-orang tua kita juga untuk mendukung kita masuk di sini. Jadi kita juga nggak bisa asal kayak masa kita udah salah jurusan kita berhenti di tengah-tengah juga. Tapi ternyata juga kan salah jurusan itu juga bisa karena ini kita udah ngerasa yakin banget sama jurusan ini nih. Ternyata waktu kita jalani ternyata nggak semudah itu, atau mungkin ada mata kuliah yang di luar dugaan kita, seperti itu. Baik, berarti buat mereka itu udah masuk, tapi karena tantangan tadi itu, tantangannya banyak itu dan bikin mereka kaget, akhirnya mereka kayak aku salah jurusan nih, kayak gitu ya Kak ya. Baik, sekarang dari Kak Zara, buat mereka itu yang udah masuk tapi mereka itu masih merasa salah, itu gimana Kak? Wah, kalau masih merasa salah itu ya karena alasan mereka, mungkin mereka kurang tahu alasan kenapa mereka salah jurusan. Tapi ketika mereka salah jurusan, mereka stuck di situ dan nggak tahu mau ngapain. Maka dari itu yang seperti yang dikatakan Kak Bella, jalanin aja dulu. Itu namanya adalah sebuah perjuangan gitu. Kita yang salah jurusan itu mencoba, kira-kira aku bisa nggak ya? Jalanin aja dulu. Prosesnya gimana? Barangkali aku menemukan sejumlah harapan, aku bisa lanjutkan. Baik, berarti dari kesimpulannya itu yang penting itu ya teman-teman, jalanin aja dulu. Yang penting lihat ke depannya, kalau misal ada secuil harapan, lakuin. Jangan buang sia-sia kesempatan itu.
Bener banget gak sih? Oh, Bener iya. banget gak sih? Baik, untuk selanjutnya nih kak, kakak ini masih salah jurusan nggak? Kalau misal ada salah jurusan, penyebabnya apa? Mungkin dari Kak Zara. Oke, kalau dari aku sebenarnya dari awal tuh sama sih sama kayak mayoritas mahasiswa eh, anak SMA lulusan anak SMA. Karena aku bingung nih mau ke jurusan apa gitu. Terus aku tanya, kira-kira bakatku apa sih gitu. Terus ada yang bilang, kamu kayaknya suka nulis deh gitu. Kalau suka nulis, oke bahasa deh, tapi gak mau jadi guru, yaudah ke sastra gitu. Sebenarnya kayak awal tuh bingung, tapi kedepannya aku mempelajari mata kuliah yang ada di sastra itu kayak, oh gini ya, ternyata nggak sulit juga, tapi ada beberapa mata kuliah yang nggak aku mengerti, itu kayak aduh gimana nih, tapi tetap enjoy aja. Kalau misalkan aku emang nggak ngerti pada mata kuliah itu, aku berusaha belajar. Tapi kalau emang bener-bener nggak ngerti lagi itu, aku tingkatkan di mata kuliah lain. Baik, berarti dari kesimpulan Kak Zara itu, semisal kalau nggak bisa di salah satu mata kuliah yang nggak bisa tidak bisa dipelajari, ada mata-mata kuliah lain yang berarti bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Nggak harus dari mata kuliah yang misalnya mata kuliah keterampilan berbicara, dia kurang dalam berbicara, tapi dalam menulis dia berbakat, ya udah kembangin dalam menulis kayak gitu kan Kak. Betul. Baik, selanjutnya dari Kak Bella nih. Kalau dari saya sendiri, dari kecil saya cita-citanya kan jadi guru, karena dulu tuh sering mainan kayak, kalau teman-teman pernah nggak sih mainan kayak ibu anak di rumah gitu? Pasti Iya. pernah dong. Main ibu anak itu kan, saya kan lumayan yang paling besar di situ di tetangga di rumah saya. Jadi kayak saya itu jadi gurunya. Di cita-cita saya dari kecil tuh guru. Jadi guru, makanya saya masuk di pendidikan. Tapi di sini mungkin salah jurusannya itu saya bingung mau ngambil mata kuliah apa sih? Mata kuliah jurusan apa sih di sini? Kan pendidikan ada banyak, ada PKN, IPS dan lain-lain kan. Nah, dulu tuh saya tuh sempat pernah ingin jadi guru IPS, pernah jadi pengen guru PKN dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya saya ngira kalau misalnya bahasa Indonesia itu paling mudah, karena waktu SMA sama SMP itu nilai saya selalu bagus bahasa Indonesia. Ternyata nggak semudah itu ternyata begitu. Gitu ya. Berarti menurut kakak nih, bahasa Indonesia itu mudah gara-gara di SMA, di SMA itu Iya. pelajarannya mudah. Tapi di saat di kuliah beda banget. Beda banget. Pelajarannya susah-susah, mata kuliahnya susah-susah, apalagi dosennya. Kadang itu dicari repot gak sih? Nah, terus kan tadi itu kakak udah bahas cita-cita nih. Tadi cita-citanya pengen jadi guru dari Kak Bella. Mungkin dari Kak Zara cita-citanya? Oh iya, kalau cita-cita aku sebelumnya nih, ada beragam cita-cita dari awal. Yang pertama, ya pernah pengen jadi guru. Dulu banget pas kecil. Terus habis itu pengen pernah jadi presenter juga. Keren. Gitu. Tapi kalau sekarang itu pengen jadi ini sih. Jadi garda terdepan di sebuah perusahaan. Apa tuh? Jadi humas. Jadi kayak kalau jadi humas tuh kayaknya asik ya, bisa kenal relasi banyak orang. Ngomong-ngomong soal humas nih Kak, kakak ini emang suka banget apa sama humas itu? Karena program kerjanya atau nanti ikut humas nanti setelah ikut humas itu nanti di lapangan kerjanya, karena aku humas dan lapangan kerjanya teman-temannya enak-enak, atau dalam kata mendapat ilmu-ilmu baru di teman-temannya itu kayak gitu Kak? Awalnya sih coba-coba, kok keterusan gitu. Biasa di pengaruh-pengaruh Ya biasanya kan di sebuah kepanitiaan, awal aku jadi humas, terus disangka teman-teman kok Zahra si paling humas gitu. Emang apa iya gitu. Tapi kok kedepannya tuh kayak mungkin aku dikenal teman-teman jadi humas gitu. Dan mungkin itu hal yang paling baik yang aku tak lakukan. Maka dari itu, karena berhubung di humas ini dan di sastra Indonesia itu ada mata kuliah kehumasan, kalau teman-teman tahu. Jadi kayak, oh berarti emang linear ya sama apa yang aku inginkan. Ya udahlah, kayaknya aku bakal lakuin hal ini gitu. Semoga aja. Baik. Selanjutnya nih, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Alasan apa kakak-kakak mengambil prodi PBSI dan SI? Kan dari Kak Zara di jurusan Sastra Indonesia, dan dari Kak Bella sendiri pendidikan bahasa Indonesia jurusannya. Itu mungkin bisa dijelasin mengapa kakak mengambil jurusan tersebut? Mungkin dari Kak Bella.
Kalau dari saya, seperti yang saya jelaskan, saya cita-citanya jadi guru, tapi karena saya nggak tahu mau jadi guru apa, jadi kan dulu itu masuknya kan lewat SNM. Nah itu kan kayak disuruh cepet-cepetan pilih jurusan sebelum pendaftarannya ditutup. Nah di situ hampir pilih ambil Jawa, hampir pilih PGSD. Oh, pilih PGSD pilihan pertama, terus kedua bahasa Indonesia. Karena ngerasa kayak dinilai rapat ini nilainya paling bagus. Terus waktu konsultasi juga ke guru-guru, katanya bahasa Indonesia aja, soalnya nilai bahasa Indonesia aku bagus. Ternyata pas dijalani ternyata kan emang masuk bahasa Indonesia, nggak semudah itu ternyata pas dijalani. Jadi ya gitu. Baik. Terus dari Kak Zarah nih, mengapa sih mengambil jurusan sastra Indonesia? Ya, tadi yang pertama udah aku jelasin kalau misalkan aku ceritanya pengen jadi penulis, tapi karena sampai sekarang aku belum nulis juga karena ada suatu dan lain hal. Jadi kayak apa ya? Ceritanya berubah gitu. Kenapa kok ambil sastra Indonesia? Karena aku memiliki peminatan juga di bahasa, tapi aku nggak pengen jadi guru, makanya aku ambil ke prodi sastra Indonesia. Baik. Keren nggak sih jawaban-jawaban kakak ini? Selanjutnya nih Kak, ada nggak penyesalan mengambil prodi ini? Semisal dari kakak Zara nih, menyesal banget nih pilih sastra Indonesia. Sebaliknya Kak Bella mulai memiliki penyesalan masuk PBSI, prodi PBSI. Mungkin dari Kak Zara. Menyesal atau enggak? Ini lebih ini sih, menguatkan diri agar tidak menyesal. Karena pasti ada beberapa kendala yang bakal aku nggak sukain di prodi sastra Indonesia. Dan sebisa mungkin aku mau menguatkan diri kalau misalkan kalau ada yang sulit, jangan bilang itu aku salah jurusan atau aku menyesal aku salah prodi gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kita menguatkan diri, belajar lebih lagi, berproses seperti itu. Baik. Jadi kesimpulannya itu dari Kak Zara itu sama nggak sih kayak yang pertama, jalanin dulu, terus progres. Habis progres ya udah, kalau misal ada sesuai harapan kembangin kayak gitu teman-teman. Jangan salah jurusan gara-gara nggak bisa mata kuliah ini, kayak masa gagal gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Ingat, kalian masuk UNESA itu udah perjuangan yang susah, alhamdulillah udah keterima, ya udah kembangin di jurusan tersebut, apalagi yang jurusan sastra Indonesia kayak gitu. Selanjutnya nih buat Kak Bella yang dari prodi PBSI, gimana nih Kak? Mungkin ada penyesalan atau kayak ternyata prodi pendidikan bahasa sastra Indonesia itu kayak gini kayak gitu. Kalau penyesalan sih mungkin penyesalan di awal sih, karena apa ya, asal pilih gitu. Awalnya kan sedikit asal pilih karena pokoknya masuk jadi guru, nggak tahu ini kayak gimana kedepannya, nggak kayak milih-milih nanti mata kuliahnya itu ada apa aja, terus bakal gimana proses kedepannya kayak gitu. Tapi selama ini, sejauh ini, karena udah seperti Mbak Zara, karena berusaha menguatkan diri sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa menyesal dengan pilihan-pilihan yang udah didapetin, pasti kan malah berhenti di tengah-tengah, itu sayang sekali. Apalagi di sini kan juga ada harapan-harapan orang-orang yang menyayangi kita di sini kayak gitu. Jadi merinding. Kalau udah disayang nih repot ya teman-teman. Baik nih, selanjutnya Kak, rencana setelah lulus mau kerja apa dan juga pekerjaan apa yang linknya dengan sesuai prodi kakak, misal dari prodi pendidikan kemana ke pekerjaannya, lapangan pekerjaannya kemana, dan sebaiknya di sastra Indonesia itu pekerjaannya kemana, lapangan kerjanya kemana. Dari Kak Bella gimana menurut Kak Bella? Kalau saya udah jelas di awal saya jelaskan bahwa saya ingin jadi guru, tapi di sisi lain juga nggak hanya jadi guru, juga pastinya kan bahasa Indonesia juga luas, jadi kita belajar banyak hal. Kayak Mbak Zahra nih di sastra Indonesia jadi kehumasan dan lain-lain. Kalau saya sendiri kan juga ada bisa jadi presenter atau mungkin jadi apa tuh namanya yang Apa ini nih? loh yang jadi translatornya, Penerjemah. Ya itu. Repot sekali. Bener-bener keren. Gitu. Berarti dari Kak Bella itu semisal gak bisa jadi guru, masih ada jalan lain, penerjemah kayak gitu. Iya. Baik. Kalau dari Kak Zara sendiri? Sama seperti jawaban Kak Bella yang sebelumnya aku udah bilang, kalau misalkan pengen bikin kehumasan seperti itu. Sebenarnya ini
ini kita baru sih, baru banget karena aku baru semester 5 dan aku baru dapat mata kuliah kehumasan yang sedikit tercerahkan dan semoga bakal tercerahkan lagi ke depannya. Baik, berarti alhamdulillah ada mata kuliah kehumasan dan ada passion juga. Kenapa enggak gitu? Ya, Kembangin lagi dong kayak gitu. Baik. Di sini kan tadi kakak-kakak kita narasumbernya udah nerangin ya gambaran-gambarannya. Buat teman-teman, misal dari prodi PBS ini udah tahu dong kalau misal pendidikan siapa sih yang nggak mau jadi guru, kembangin gurunya, bakat-bakat gurunya. Terus kalau semisal nggak bisa jadi guru juga bisa jadi yang lain, bisa jadi penerjemah seperti Kak Bella yang diinginin gitu. Amin. Terus selanjutnya itu buat Kak Zara, jadi kan Kak Zara alhamdulillahnya ada passion kehumasan dan ada mata kuliah kehumasan juga. Kenapa nggak juga gitu loh, kembangin juga kalau bisa. Terus buat teman-teman semisal ada passion juga di mata-mata kuliah lain. Nah itu semisal mata kuliah itu punya prefer di lapangan kerja, ya udah kembangin aja gitu loh. Ya nggak sih, apalagi kalian punya passion, ayo kembangin. Udah deh, jangan merasa salah jurusan. Ingat, kalian tuh harus perjuangan kalian sebelumnya masuk UNESA itu loh, masuk prodi-prodi yang kalian inginin itu loh, oke? Jangan merasa salah jurusan. Ingat, jalanin dulu, oke? Berarti kalau ada yang tanya, aku salah jurusan, jawabannya Jalanin dulu, oke? Motonya Khusus yang salah. jalanin dulu. Iya. Khusus Lanjut. yang salah jurusan. Ini pertanyaan kayak itu apa? Misal kakak itu kalau jadi maba ini. Semisal kakak jadi maba, menurut kakak tindak lanjut seperti apa sih yang harus dilakukan ketika merasa salah jurusan? Kan gini ya kak ya, kan di jurusan kita, di prodi kita itu banyak kan kata PTNBH, terus mahasiswanya banyak, terus habis lagi bingung kan kayak ini aku masuk prodi ini bingung kayak gimana, nggak tahu sama sekali bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, apalagi sastra Indonesia. Mungkin kakak itu bisa jelasin kalau kakak misal jadi maba masuk di prodi tersebut gimana sih cara ngembanginnya, habis itu adaptasinya, apalagi kan mereka masih baru nih maba-maba kita di angkatan 2023 ini. Seperti itu mungkin dari Kak Bella. Kalau dari saya sendiri mungkin sedikit memberikan pesan ke teman-teman mahasiswa baru, harus bangga menjadi bahasa dan sastra Indonesia, karena kita semua tinggal di Indonesia. Jadi itu ada sebuah kebanggaan. Biasanya kan mungkin teman-teman masuk bahasa Indonesia diginiin, halah kok masuk bahasa Indonesia, orang Indonesia kok gak bisa bahasa Indonesia padahal nggak semudah itu teman-teman, itu tidak bisa disegampangkan itu gitu. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa baru yang merasa salah jurusan, seperti tadi di awal, jalani aja dulu. Itu sangat penting buat kita menjalani dulu, juga merasakan juga, menikmati apa yang sudah terjadi proses-prosesnya, karena jadi bahasa Indonesia itu juga penting dan sangat berguna buat kita ke depannya, karena nggak hanya jadi guru, nggak hanya jadi sastrawan, itu juga bisa menikmati juga ke prospek kerja yang lainnya, seperti itu. Baik, keren banget gak sih penjelasan dari Kak Bella itu. Ingat ya teman-teman, gak usah merasa terkucilkan, apalagi yang masih baru-baru. Udah kembangin aja, terus berkarya. Kalau misal ada potensi, jalanin dulu. Baik, selanjutnya dari Kak Zara nih. Semisal kakak itu jadi maba, terus tindak lanjut apa sih kalau semisal kakak itu merasa udah salah jurusan dari awal gitu, gimana Kak? Kalau jadi maba udah salah jurusan dari awal, yang pertama adalah kenali diri dulu. Apakah kamu emang bener-bener salah jurusan? Apakah kamu emang bener-bener salah jurusan? Karena kalau jadi maba itu biasanya emang kurang tahu sih mata kuliah kedepannya apa gitu. Jadi kayak dapat mata kuliah di sastra tuh, oh kok gini aja gitu kan. Makanya kenali dulu di semester berikutnya itu, cari tahu, riset dulu di semester berikutnya akan ada mata kuliah apa, dan kira-kira di mata kuliah itu aku cocok nggak ya, aku bisa mengembangkan apa yang sesuai dengan aku gitu. Kalau emang bener-bener salah jurusan, biasanya kalau belum salah jurusan orang-orang pada pindah fakultas gitu, tapi itu jalan yang paling akhir. Kalau bisa belajar aja dulu, seperti itu. Atau bisa ikut UKM yang mendukung hobi atau minat bakat kamu, seperti itu. Kemudian sebenarnya salah jurusan itu bukan jalan yang salah kok. Meskipun salah jurusan, kita tetap bisa menganalisis sesuatu, belajar ilmu pengetahuan, berpikir kritis, dan semuanya itu bakal
namanya juga pengetahuan. Kita bakal dapat pengetahuan meskipun kamu pada awalnya merasa salah jurusan seperti itu. Satu lagi, kalau misalnya teman-teman kan udah masuk di PBSI atau SI nih, kalau misalnya merasa apa ya nama bakatnya atau apanya kurang kurang tertampung, mungkin di sini kan juga ada UKM, ada kegiatan-kegiatan lain, itu tuh yang bisa mendukung kita untuk mengembangkan bakat potensi kita di situ. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil mengikuti kegiatan-kegiatan di luar prodinya itu tadi, seperti itu. Betul. Tambah satu lagi, sebenarnya kalau misalkan kita salah jurusan dan kita punya bakat lain, sebenarnya kita adalah tambah punya banyak potensi gitu. Kita di bahasa, terus kita misal bakat kita di olahraga, kita punya dua nih, di bahasa sama di olahraga juga. Gitu. Makanya kayak asik dan kita bakal punya banyak potensi. Baik. Keren banget gak sih jawaban dari kakak kita ini. Mungkin hidangannya bisa sambil dimakan biar nggak tegang-tegang banget nih, Kak. Boleh. Mungkin bisa sambil dimakan. Terima kasih. Ini untuk di mana dulu nggak apa-apa, Kak. Ya, minum dulu Iya, ya. minum dulu. Haus. Baik nih, Kak. Untuk pertanyaan terakhir, ini pasti buat teman-teman sebagai pedoman nih buat angkatan-angkatan baru. Tips and trick untuk mahasiswa yang salah jurusan agar mampu menyayangi jurusannya. Tips sama triknya gimana menurut Kak? Mungkin dari Kak Zahar. Tips and trick kalau aku mungkin salah jurusan lebih ke prodi sastranya aja ya. Kalau misalkan lebih bisa menyayangi jurusan, seperti yang aku bilang tadi, kenali dulu. Terus kenali dulu di jurusan di prodi sastra Indonesia ini ada apa gitu. Kalau misalkan kurang mendapat informasi, bisa riset kita punya teknologi guys, namanya Google. Nah, itu kita bisa nyari-nyari mata kuliahnya ada apa aja sih. Tapi kalau misalkan pengen lebih dekat lagi di prodi sastra Indonesia ini, khususnya di UNESA, itu kayak gimana sih jalannya gitu. Bisa tanya-tanya ke kakak tingkat. Itu kita ajak ngopi bareng, Kak, ayo aku mau tanya-tanya nih soal jurusan. Aku merasa salah jurusan, gimana dong? Ya, tanya-tanya gitu. Boleh banget, dan itu jangan tahu sama cutting, soalnya kita nggak gitu kok. Bener banget. Ya buat kalian yang masih jurusan itu, triknya itu kalau misal kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya cutting kalian. Ingat, cutting kalian nggak gigit loh kata. Kalian juga bisa tanya, gak usah takut, oke? Soalnya kita itu juga bisa lebih akrab lagi sama kalian. Terus kita juga tahu perkembangan kalian gimana di jurusan di prodi PBSI maupun SI kayak gitu. Kita juga bisa ngasih saran, mungkin sepil tugas atau sepil mata kuliah yang enak apa kayak gitu loh. Terus selanjutnya nih untuk Kak Bella, tips sama triknya untuk mahasiswa yang salah jurusan terus biar sayang terus sama jurusannya itu gimana menurut Kak Bella? Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau kita merasa salah jurusan, mungkin kan beberapa orang kayak merasa sendiri ya. Merasa sendiri, mungkin di sini cari teman yang bisa membangun semangat kita. Karena di perkuliahan ini cari teman yang benar-benar teman itu mungkin sedikit susah ya. Jadi kayak bagaimana cara kita memanajemen diri, terus mengatur bagaimana cara kita belajar supaya apa yang kita dapatkan itu tidak sia-sia. Lalu jangan mudah menyerah dengan apa yang sudah dipilih, dengan apa yang sudah didapatkan, karena nggak semua orang itu seberuntung kita di sini, seperti itu. Ada juga kan orang-orang di luar sana yang iri dengan kita, padahal kita udah mendapatkan ini semua. Gitu aja. Baik. Keren banget gak sih jawaban dari Kak Bella. Berarti bisa diambil kesimpulan dari Kak Zara dan juga Kak Bella. Kesimpulannya adalah buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang seringkali terjadi merasa salah jurusan, habis itu hilangkan pikiran tersebut. Sembari kalian menghilangkan pikiran tersebut, ya udah kembangkan potensi kalian. Semisal kalian tadi dijelasin sama Kak Zara, kalau semisal kalian punya bakat di luar bidang mata kuliah, kan kalian bisa ada olahraga, ada UKM tadi kata Kak Bella. Ingat, gak harus di mata kuliah tersebut, di luar juga bisa. Ingat, satu langkah di depan itu nggak harus kalian mata kuliah aja, bisa dari di luar mata kuliah seperti UKM kayak tadi, seperti itu. Makasih buat kakak udah menyempatkan waktunya. Makasih buat Kak Zara dari prodi PBSI dan makasih
Makasih buat Kak Zara dari Prodi SI dan juga Kak Bella dari Prodi PBSI. Makasih buat waktunya udah mau datang ke Garasi Volume 2. Terima kasih Makasih. kesempatannya. Baik. Mungkin dari kakak-kakak ini ada kesan buat Garasi selanjutnya, temanya mungkin atau mungkin bisa dikembangin kayak narasumbernya atau tema yang kayak cocok buat kedepannya apa sih mungkin kayak gitu. Mungkin dari Kak Bella. Kalau dari saya sendiri, apa ya? Mungkin apa ya? Karena lihat Garasi teman-teman udah lihat di Garasi 1 kemarin, terus Garasi ini juga pembawaannya, temanya yang santai-santai dan juga apa itu namanya bisa dinikmati bersama. Jadi kedepannya semoga ada lagi biar Baik. teman-teman ini bisa melihat lagi lalu sharing-sharing lagi bagaimana apa juga manfaat-manfaat apa ya tips and trick dari untuk kuliahan kita, apalagi untuk teman-teman mahasiswa baru pasti kan masih membutuhkan arah nih mau kemana, mungkin masih membutuhkan apa ya dorongan-dorongan seperti itu. Jadi dengan topik-topik yang santai tapi familiar dengan kita itu pasti kan bisa bermanfaat untuk semua orang seperti itu. Baik. Ini dari Kak Zara nih. Oke, sebelum itu aku pengen menyampaikan sebuah penutupan dari aku soal salah jurusan ini. Jadi hikmahnya teman-teman salah jurusan ini adalah ketika kita memilih suatu hal itu adalah pilihan kita. Jadi maka dari itu pikirkan matang-matang apa kita sanggup menjalani itu dan solusinya gimana kalau kita nggak sanggup gitu. Terus yang ditanya Kavi tadi, Garasi selanjutnya kira-kira enaknya bahas apa sih? Kalau menurut aku belum tahu sih jawaban pastinya karena nanti bakal ada teman-teman mahasiswa yang pastinya Kak bahas ini dong gitu. Jadi nanti ini bakalan diupload ke Instagram GBSI dan juga YouTube GBSI dan juga TikTok GBSI. Nah, maka dari itu teman-teman yang lihat Garasi ini cus komen mau bahas apa lagi gitu karena Garasi ini sangat menarik Di bawah sini. Komen di bawah sini ya. sangat menarik dan kayak bisa buat ajang kita sharing-sharing juga. Baik. Makasih ya buat kakak. Terima kasih buat waktunya juga. Semangat kuliahnya. Semangat juga. Dan nggak masalah jurusan kan pastinya. Enggak. Insya Allah enggak. Karena udah semester katanya teman-teman aku itu udah semester sepuh. Udah semester sepuh nggak boleh salah jurusan. Baik. Makasih untuk sekian buat Garasi Volume 2 ini untuk mengenai salah jurusan di Prodi PBSI dan juga SI. See you. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Garasi, Garasi Niar milik JBSI.